Dah, Terima kasih banyak untuk hari ini. Sama-sama, sama-sama. Apakah benar membantu adik junior? Hei, kalau begitu kamu tidak perlu mengantarkan saja di sini. Tidak apa-apa. Jangan khawatir tentang ini. Saya yang bayar. Oke, itu saja. Kenapa kita tidak makan bersama? Oh, tidak. Saya sudah ada janji. Tidak. Jangan terlalu sopan. Milikmu. Duo Sheng Na. Kakak senior, panggil saja saya kakak senior. Hei, Yang saya katakan kakak senior kedua, apakah kamu sudah selesai dengan nyonya baik ini? Hei, tambahkan Kiki saya ketika kamu pulang. Kiki hehehe. apa yang kamu lakukan di sini? Yang Zi memperkenalkan saya kepada seorang teman. Saya datang untuk berbicara. Bagaimana dengan kamu? Datang dan lihat kakak saya. Kakak senior apa? 8 tongkat tidak bisa mencapai tepinya. Jika kamu tidak meminta mereka melakukan sesuatu, saya benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Oleh karena itu di kehidupan berikutnya kamu harus bereinkarnasi dengan party A. Jangan diusap, kamu akan botak jika diusap lagi. Bukan tanganmu. Berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini. Hei, tidak hei. Jangan tekan. Rusak belnya tidak berbunyi. Sini biar saya coba. Biarkan saya lihat. Hei, tidak ada suara. Tidak ada respons? Hei, kenapa kamu tidak melihatnya berbunyi? Ini tidak bisa dihubungi dari luar. Jangan khawatir. Ada orang? Ada orang di sini? Ada orang di sini? Kamu tidak mendengarkan saya. Kamu harus tenang saat ini. Tenang dan pergi. Kapan kamu harus menunggu? Kerusakan lift. Apa yang harus dilakukan saat ini? Jangan khawatir. Ambil napas dalam-dalam, kamu baik-baik saja. Oh, duduk di sini dan berbaring sebentar. Hei, bangun. Berdiri. Aku memprovokasi kamu untuk memprovokasi saya. Kamu bilang kamu di sini. Siapa yang ingin melihat masalah? Apakah itu baik-baik saja? Tidak baik melihat seseorang seperti kamu. Oh, syukurlah kamu bertemu, saya pergi. Biar saya katakan sesuatunya, tidak ada pemadaman listrik. Jika ada pemadaman listrik, seluruh sistem komputer lift lengkap. Tidak ada kehidupan yang aman sama sekali. Apa yang terjadi dengan kamu? Apakah lift jatuh? Tidak akan jatuh sampai mati? Biar saya katakan sesuatu. Oke. Semakin kamu datang ke waktu ini, semakin kamu harus tetap tenang. Oke. Dalam pengalaman saya, selama lift tidak terus jatuh saat ini, kami tidak melakukan apa-apa. Sudah 2 jam. Mengapa belum diperbaiki? Jangan khawatir, sebentar lagi. Hei, kenapa kamu tidak memainkan lagu? Berhenti meniup. Kenapa kamu bersiul? Apakah kamu bosan? Berhenti meniup. Kamu tidak bisa menahan keinginan untuk buang air kecil. Bukan normal orang ini punya 3 keadaan darurat? Tidak apa-apa, bukankah mudah? Kencing. Bar kencing. UPS. Hei, kamu tidak cuma buang air kecil saja kan, benarkah? Ucapkan lagi, letakkan mulutmu di situ juga. Aku dengar setelah minum kopi, kalau tidak air seni akan berbau seperti kopi. Apa yang kamu bicarakan? Hei, kenapa kamu baru saja datang? Di mana toiletnya? Di sana, di toilet kan? Oke, aku mengerti. Hei. Louis, kamu dari mana saja? Hei, bantu aku melepasnya. Hei, tidak ada yang punya. Hahaha.
UPS akhirnya melihat cahaya hari. Aku tidak akan pernah naik lift rusak ini lagi. Kamu baik-baik saja, tidak ada yang terluka sedikit pun. Aku bisa melakukannya. Aku hampir menjadi mumi karena kamu. Hei, ini ide burukmu sendiri kan? Kamu tidak bergantung padaku. Hei, kenapa kamu keluar membawa selotip? Belum pernah dengar, tas seorang gadis adalah kotak harta karun. Bukankah ada beberapa kucing liar di bawah perusahaan? Aku memberi mereka makan saat tidak ada pekerjaan. Selotip ini akan sempurna untuk menempelkan bulu kucing. Oh, aku mengerti. Agak penuh kasih ya. Oke, semuanya sampai titik ini. Mari kita makan. Hei, aku tidak pergi. Aku harus kembali bekerja di perusahaan. Kamu harus makan sebelum bekerja. Mengantuk selama 3 jam. Aku kelaparan. Saatnya makan, ayo pergi. Hei, buat pernyataan dulu. Aku tidak membawa uang. Mengutukan. Aku akhirnya terjebak sekali. Aku menunda makan malam-malam ini. Ajak kamu makan sesuatu yang enak. Hei, pergi satu. Aku tidak pernah minum di luar, terutama dengan pria. Keamanan dulu kan. Yo ayo. Makan sate-sate aman. Sudah selesai, lihat apa yang aku lakukan. Oke, Biar aku kasih tahu sesuatu. Rasa sate ini. Kamu gak bakal nemuin yang kedua dalam radius 10 mil. Pas kita masih sekolah teman-teman, kita makan di sini setiap hari. Ini melawan markas kita. makan di luar setiap hari, kalau gitu kalian boros banget. Kamu pikir kami yang ngurus uang keluarga? Aku kasih tahu ya, pas kuliah. 4 orang ini semua hasil kerja sendiri. Kami kerja sebagai agen travel. Everbreak 21 Golden Week. Kami nangani lebih dari 100 mahasiswa tahun pertama. Pergi liburan. Setiap kali narik orang. Agen travel kasih kita 5 yuan. Keren banget. Kenapa nggak dilanjutin setelah itu? Sayang banget beberapa dari kita cuma buat cari uang. Pula langsung muncul banyak agen. Ini cuma 50 sen. Itu bikin pasar jadi kacau. Pasar mau kacau. Kalau gitu kalian rugi banyak dong? Gak rugi? Sebelum pasar kacau. Kami sudah integrasikan sumber daya dan saluran kami. Bungkus untuk yang berikutnya. Kami sudah dapat uangnya. Kamu pasti mikirin ide ini. Hei, kamu puji aku ya? Masih puji aku. Hei, aku pernah lihat yang tebal muka. Aku belum pernah lihat kamu setebal ini. Hujan gerimis. Bagaimana bisa kamu makan di tempat seperti ini? Lihat kamu. Minum sama laki-laki. Ini kayak apa sih? Bisa kamu kendalikan aku? Ada hubungannya sama kamu? Aku yang lakukan. Ayo kita minum aja, abaikan dia. Siapa dia? Kamu peduli? Minum. Datanglah ke sini. Bisa kamu pukul. Tangan 15 atau 20 mau. Lalu aku. 15-20. Aku atau aku. Apakah itu akan datang? 5-10 aku bilang datang dan lihat. Datang. Pergi ikuti aku. Apa yang kamu lakukan? Aku melepaskan. Apakah itu terlalu banyak? Mengapa dia akan pergi denganmu? Bukan urusanmu. Duduk. Aku sudah bilang, jangan muncul lagi dalam hidupku. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku melihatmu, urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak berhak ikut campur. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak pergi, aku akan meninggalkan kota ini besok. Aku membuatmu tidak terlihat olehku untuk sisa hidupmu. Aku serius. Berhenti menggosok tanganmu. Pergi saja. Minum lebih sedikit alkohol. Hehe, pulang lebih awal. Pergi, ops. Biarkan kamu pergi. Aku pergi sekarang.
Jangan minum kamu. Mengapa kamu juga begitu menjengkelkan? Apa urusannya denganmu aku minum? Tidakkah aku merasa tidak enak minum anggurku sendiri? Setelah itu anggur tidak minum seperti itu. Dulu kamu minum seperti ini setiap hari. Aku untuk pekerjaan. Kamu bekerja untukku kan? Baiklah aku tanya kamu. Apa yang kamu kerjakan? Apakah kamu bekerja untuk menghasilkan uang? Oke, jadi untuk apa kamu menghasilkan uang? Lalu orang sepertimu pasti bilang aku menghasilkan uang. Aku menghasilkan uang untuk idealku. Aku ingin mencapai mimpiku. Oke, jadi kamu mencapai mimpimu dan untuk apa kamu melakukannya? Oke. Kamu melakukannya untuk bersenang-senang kan? Saya sedang di sini saat ini. Saya minum anggur ini sekarang dan saya merasa sangat bahagia. Lalu mengapa saya tidak bisa minum anggur ini? Logika apa itu? Baiklah, baiklah. Hei, tapi jangan minum itu. Jangan minum, jangan. Kamu dengarkan saya. Biar saya ceritakan sesuatu. Kamu dengarkan saya. Kamu lihat. Apa hubungannya Piam denganmu? Mengapa kamu begitu kesal saat dia datang? Ceritakan sesuatu padaku. Saya akan jelaskan untukmu. Mengapa saya harus memberitahumu? Bukankah saya sudah memberitahumu? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Saya tidak menutupimu. Saya tidak mengemas untukmu. Kamu tidak ada hubungannya dengannya. Saya tidak akan pernah ada hubungannya dengannya. Saya hanya tidak ada hubungannya dengannya. Kamu tahu apa? Tidak apa-apa. masalah sedikit pun. Tidak apa-apa, jangan minum itu, oke? Kamu terganggu? Ah sayang, jangan minum itu, oke? Hei, berhenti minum. Hei, berhenti minum. Ah. Ah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Saya akan pergi ke perusahaan. Bisakah kamu pulang saja? Semua mabuk seperti ini. Tidak, saya harus bekerja. Apa yang kamu lakukan? Lihat kamu minum seperti ini. Jika kamu tidak pergi, saya harus bekerja sendiri. Saya akan pergi Hei, sendiri. hei, hei. Oke, saya akan menemani kamu. Kesini, kesini. Halo lepas. 3 saudaramu melakukan pekerjaan yang bagus di proyek itu kemarin. Saya punya tugas mendesak. Apakah ketiganya punya waktu belakangan ini? Tolong tanyakan. Auk. Aku akan tanyakan untukmu sekarang. Hei Sepet. Menunggu pesanmu. Hei oke. Hujan ringan. Kak Yu sudah sampai di kantor. Kak Yu bangun. Aku mau sebungkus rokok. Itu aku tahu. Hei, aku baru saja tanya mereka. Mereka bertiga punya proyek lain untuk sementara. Ini masalah. Baik, aku akan cari orang lain baik. Kali ini dirampok. Kantor hanya mempekerjakan satu. Aku tidak memukulnya. Dia tidak memukul pria itu. Kalau aku ketinggalan wawancara, dengarkan aku ambil G. Selamat. Kamu lulus wawancara. Jadi kamu adalah Tuanyi? Sebaiknya jangan beritahu siapapun sebelumnya. Aku berutang padamu. Halo. Ah, Peng Fei. Ada apa? Oh, aku sudah bicara dengan mereka.
Mereka bilang kerjakan proyekmu dulu. Benarkah? Bagus. Terima kasih Peng Fei. Sama-sama. Kamu sudah bangun. Oh sayang. Tidak lebih baik. Bagaimana aku bisa kembali? Bukankah aku di warung makan? Kamu minum terlalu banyak. Ikan besar itu untukmu. Ya Tuhan, aku tidak ingat apa-apa. Kamu tidak ingat ikan besar itu ingat untukmu. Orang itu datang lagi untukmu. Setelah bilang beberapa kata padamu, kamu pergi minum sendiri. Tidak ada yang bisa membujuk. Akhirnya aku minum terlalu banyak. Kamu menangis dan berteriak. Ya Tuhan, itu menangis dan berisik. Tersesat dalam kematian. Jam berapa sekarang? Oke. Jam 2.30 pagi. Kamu tidur selama itu. Oke. Tidak, aku masih ada pekerjaan. Oh, tunggu sebentar. Jam segini masih kerja. Hei, biar aku kasih tahu. Tapi tanya aku berkali-kali apa hubungan orang itu denganmu. Jadi apa katamu? Tentu saja aku bilang aku tidak tahu apa-apa. Biarkan dia tanya langsung padamu. Terima kasih Zishan. Luyu. Aku serius. Apa kamu benar-benar akan menyalahkan kesalahan orang itu? Apa kamu terus menghukum dirimu sendiri? Aku tidak ingin melihatmu mati sendirian selamanya. Sudahlah, lupakan dia. Kepalaku pusing. Dia mau muntah. Aku tidak akan mengatakannya. Aku akan ambilkanmu segelas air madu. Kamu berbaring. Pagi. Masih pagi. Kamu sudah bangun. Oke. Apa ada yang salah denganku? Maaf. Maaf untuk apa? Aku minum terlalu banyak tadi malam. Apa yang kulakukan? Setiap orang punya rahasia. Aku menghormati privasimu. Oke. Apa yang terjadi tadi malam? Jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Bagus kamu meninggalkan pria itu. Lagi pula dia sudah cukup tua untuk menjadi ayahmu. Bagus kamu meninggalkan pria itu. Lagi pula dia sudah cukup tua untuk menjadi ayahmu. Hei, kamu anggap aku apa? Yu Fang Yuan berhenti untukku. Apalagi masalahmu? Xiaoyu, bukannya kamu bilang ada rapat? Belum bisa dibuka sekarang. Aku akan naik sekarang. Kamu duluan. Aku akan menunggumu. Kamu naik dan tunggu. Aku akan menunggu di sini saja. Ceritakan padaku. Oh. Aku hanya ingin berterima kasih padamu. Bukankah kamu baru saja berterima kasih padaku? Oh, lupakan saja. Hai Zaixiu, jadi apa yang kalian berdua bicarakan? Oh, tidak ada yang perlu dibicarakan. Katanya saja rambutmu cukup keren belakangan ini. Benarkah? Aku baru saja menutupi kakiku. Ya, mari kita bicara tentang situs web. Oh, aku lihat kamu sudah mencari informasi dan mengobrol dengan orang-orang belakangan ini. Kapan kita akan memulai proyek ini? Jangan khawatir. Kita masih kurang satu hal. Apa itu?
Nanti aku akan membawa kalian berdua ke suatu tempat dan kalian akan tahu. Oh. Ayo. Kenapa kamu tidak tidur nyenyak? Oke. Lembur. Tidak. Oh. Apakah kamu keluar bersosialisasi kemarin atau? Takeoff, aku agak mengantuk. Aku ingin memejamkan mata sebentar. Bisa kamu panggil aku ketika sampai? Oh ya. Terima kasih, Hem. Rapat, ada rapat. Master Yu, kamu sudah lama bertapa. Akhirnya keluar dari gunung. Hahaha. Si tua itu melihat ke langit. Sedikit penghasilan. Hei, ini anak miskin. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Aku masih buru-buru tidur. Aku akan membuat satu komunitas online untuk 10 juta North Drifters. Aku tidak berencana membuatnya sebelumnya. Apakah kamu punya situs sewa yang tidak membebankan biaya agensi? Kenapa lagi-lagi komunitas online? Karena dia tiba-tiba menyadari. Buat situs sewa gratis. Hampir tidak mungkin. Memang fantasi, bos. Kuncinya terungkap dalam satu kalimat. Situs sewa yang tidak membebankan biaya agensi. Terdengar seperti gimmick. Tapi jika kamu fokus pada situs sewa, di atas 4 kata ini, kita akan menghadapi masalah besar. Apa masalahnya? Masalahnya adalah model keuntungan. Karena jika tidak ada biaya agensi, akan membuat situs kita kehilangan sumber pendapatan utama. Pendapatan lain butuh popularitas, yaitu dukungan dari lalu lintas. Sayangnya menyewa hanya tindakan sementara. Intervalnya terlalu panjang. Situs kita cukup menarik, tapi tidak cukup lengket. Karena begitu klien menyewa rumah, tidak akan perlu login lagi dalam waktu dekat. Jadi secara teori, semakin baik situsnya, semakin cepat kamu mati. Bisakah komunitas online menghindari masalah ini? Tentu saja. Sudah ada sejak zaman kuno. Sejak 600 tahun yang lalu, set pertama Tiongkok untuk catering dan akomodasi. Komunitas sosial Beipiao sudah muncul. Itu adalah Wuhu Guild Hall pada masa Yongle. Sejak itu, Huguang Guild Hall, ada semakin banyak tempat serupa seperti Nanhai Guild Hall, menurut wilayah dan kelompok orang yang berbeda. Melayani pejabat gentri siswa dan berbagai macam orang. Yaitu North Drift kuno. Ya, jadi kamu ingin membangun jaringan online. Guild Hall itu keren. Itu kurang lebih artinya. Fitur terpenting dari situs ini adalah memenuhi kebutuhan sosial mereka yang telah drift north. Seperti memuaskan mereka di lingkungan yang tidak familiar. Ada kebutuhan mendesak untuk menemukan kebutuhan psikologis organisasi ini. Tapi, ada hanya sekitar 10 juta orang di Beipiao. Apakah situs web ini terbaru? Apakah situs web ini berfungsi? Tidak peduli seberapa besar situs webnya. Seperti yang bisa kamu lihat dari data, portal yang lebih besar dan lebih komprehensif telah menurun dalam 2 tahun terakhir. Sebaliknya beberapa situs web niche kecil tapi bagus, sedang berjalan dengan baik. Jadi saya berencana melakukan hal yang profesional dan tepat seperti ini. Jadi apa hubungannya sewa ini dengan agensi? Tentu saja ada. Dari 10 juta pengguna target, mayoritas penyewa. Jika kita menawarkan mereka biaya agensi gratis, informasi sewa rumah, apakah kamu pikir semua orang akan? Setiap Beipiao akan mendaftar dan masuk. Saya mengerti.
Apakah kamu ingin melewati ini? Metode sewa tanpa biaya agensi untuk menarik popularitas. Mengubah popularitas menjadi lalu lintas dengan konten sosial. Terakhir, mencari cara untuk menghasilkan uang dengan lalu lintas. Kamu luar biasa. Dalam grup pengguna 10 juta Northrift ini, setengah dari penyewa adalah anak muda. Orang-orang ini adalah basis pengguna inti kita. Minat sosial, keuangan, resepsi, video live, layanan rumah tangga, pelatihan tempat kerja, apa yang mereka butuhkan, apa yang kita lakukan untuk mereka. Semakin tinggi tingkat keterlibatan pengguna situs web, semakin tinggi adhesi, semakin tinggi nilai komersial. Bahkan jika tidak bisa seperti kantor virtual, memecahkan masalah kota besar, tapi setidaknya itu juga bisa membuat sebagian besar Northrift terhidup sedikit lebih nyaman, sehingga mewujudkan mimpi kita tentang ribuan kamar di Ande Guangsha. Sayangku. Apakah kamu akan menyelamatkan negara dulu? Tapi jika kamu bilang begitu, kamu masih berbicara dengan perusahaan perantara ini, mencuri bisnis. Itu bukan mencuri bisnis. Ini persaingan lintas batas. Sejujurnya, kami sama sekali tidak menyediakan layanan seperti perantara. Kami hanya menyediakan yang gratis, platform pertukaran informasi. Itu tidak sama. Tentu saja tidak. Kemajuan teknologi pasti akan membawa perubahan dalam industri. Semua lapisan masyarakat harus menghadapi transformasi dan peningkatan. Tidak bisa berpegang pada tradisi lama. Kamu tidak bisa lepas dari kepentingan langsungmu. Hanya dalam kasus ini, kita bisa beradaptasi dengan zaman. Kalau tidak akan dieliminasi oleh pasar ini cepat atau lambat. Apa nama situs ini? Nama. Sudah kupikirkan. Yoyan setelah makan ikan besar dan pohon poplar. Berhenti berteriak, Teng Fei. Dia keluar menemui pelanggan. Makan malam dengan klien. Mereka sibuk menyiapkan situs. Mereka tidak akan keluar meskipun diteriaki. Kalau tidak turun, aku akan mengirim mereka ke atas. Oh, kamu. Aku tahu aku sudah terbiasa dengan mereka. Datang. Bagaimana dengan di sini? Hei bro, pelan-pelan. Tidak masalah yang Yo yang cepat turun. Bayi sudah datang. Wow, banyak sekali komputer dan server. Ikan besar, kamu benar-benar rela. Apa yang harus ditahan? Sebenarnya bikin situs, biaya terbesar bukan aset tetap ini. Tapi gaji personel dan kegiatan pemasaran nanti. Kalian berdua pria kuat menghemat banyak uang perusahaan sebelumnya. Plus lebih dari 2 juta yang kami hemat sebelumnya. Cukup untuk biaya kami. Keyakinanmu dibangun dengan mengeksploitasi kami berdua. Benar kan tidak, Adio? Aku menuntut perlakuan yang lebih tinggi. Tidak masalah, tambahkan telur kecap siang ini. Ini Gu Yuyo Peipi. Ada kulit ikan. Ikan besar. Banyak sekali barang. Kemana kita pindah? Pindahkan kapal dulu. Tunggu sampai kita punya kantor reguler di masa depan. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat. Kalau Zhang Xinwei berperilaku baik, tambah sosis ham saat makan siang. Benar atau salah? Kamu harus pindahkan ini. Kamu pindahkan ini dan serahkan padaku. Ketika perusahaan kita online, 3 hari berturut-turut. Cukup paha ayam setiap hari. Jangan memamerkan pinggangmu. Kalau tidak bisa sendirian, ambil yang kecil. Bisakah satu orang memindahkan sesuatu yang sebesar itu? Hei, ini berikan padaku ini, berikan padaku ini, berikan padaku. Pindahkan yang besar. Begitu bodohnya. Aku melihat mereka seperti ini. Bahkan jika aku lapar, aku tidak bisa peduli makan. Aku akan mengantarkannya kepada mereka nanti. Kalau kamu berikan pada mereka, mereka tidak punya waktu untuk memakannya. Tunggu sampai 3 orang gila ini selesai. Kalau sudah dingin, panaskan lagi. Kamu pikir mereka lucu saat mereka gila? Apa yang lucu dari orang gila? Orang bilang pria paling menarik saat berwirausaha. Kamu sama sekali tidak tergoda. Aku lihat kamu tergoda. Kenapa kamu tidak panggil Yoyan untuk ngobrol? Hei Yoyan. Jangan bilang. Aku salah, aku akan masak sesuatu untukmu. Langka sekali kamu tidak lembur hari ini. Dia juga sukarela menemani aku belanja. Belakangan ini, kamu dan Zishan sering datang beli. Ikan besar mereka tidak punya waktu untuk membuat website. Aku bosnya, jadi aku tidak bisa mengungkapkannya. Mereka tidak punya waktu. Aku sama sekali tidak peduli. Membuat website dengan 3 orang benar-benar sulit. Kudengar belakangan ini hujan deras. Aku sudah mulai mencari orang dari luar. Bukankah dia menemukanmu? Tidak. Ya, kamu berhasil di perusahaan.
Bagaimana mungkin untuk website yang belum pernah ada sebelumnya? Mulai saja dengannya dari awal. Hei Yu Pengyu ini masih punya sedikit kesadaran diri. Kenapa aku begitu utilitarian di hatimu? Aku iri padamu. Oke, 3 tahun kerja yang sama. Kamu sudah naik jabatan 3 kali. Aku masih seorang komisaris. Adalah komisaris senior. Berapa banyak orang yang sudah bekerja selama 3 tahun dan tidak bisa mencapai Pokoknya aku levelmu? tidak bisa mengalahkanmu. Oh benar. Aku punya pertanyaan untukmu. Oke. Bagaimana menurutmu? Mendekati seseorang dengan diam-diam. Biarkan dia tahu bahwa kamu baik padanya. Tapi jangan terlalu terburu-buru. Dia terlihat punya tujuan. Kenapa kamu bertanya ini? Apakah ada gadis yang kamu suka? Mana? Bukan karena Lauga. Lauga ingin aku memanfaatkan kesempatan untuk mendekati Chen Husheng. Tapi sejauh yang aku tahu tentang Chen Husheng, dia tidak terlalu suka orang yang terlalu aktif mendekati. Aku mengerti itu tidak sulit dilakukan. Apakah kamu punya WeChat-nya? Ya aku punya. Tapi apakah kontak langsung mungkin? Siapa yang menyuruhmu mengiriminya WeChat? Maksudku, dari sekarang, kamu di lingkaran pertemananmu setiap hari. Bagikan artikel yang lebih mendalam. Nah lalu setelah beberapa waktu, tulis artikel sendiri. Seperti analisis objektif, tapi sebenarnya kasus yang disebutkan. Semua tentang kelemahan perusahaan mereka. Bagaimana dengan solusi spesifiknya? Jangan diperluas, jual saja. Aku pikir selama dia melihat. Aku yakin ada 80% kemungkinan dia akan datang padamu sendiri. Pokoknya sejauh yang aku tahu, ada banyak keuangan, banyak asuransi. Teman dari lingkaran pengacara, mereka semua memasarkan diri dengan cara ini. Perluas pelanggan. Tentu saja aku tidak salah bertanya. Kereka ini selesai. Suruh Lauga meminta kredit untukmu. Oke. Oh benar. Kamu bilang kalau pakai trik ini untuk ngejar cewek. Bakal berhasil kan? Si benar-benar bersinar anak muda. Kamu masih ingat aku? Chen Lao. Hahaha. Kamu ngapain di sini? Bukan kamu yang ngajak aku ke sini. Hahaha, aku cuma bercanda kok. Benar juga. Aku baca artikel yang kamu share tentang situasi ekonomi baru. Analisis kebutuhan dan upgrade layanan IT baru. Anak baik. Meski laporan itu nggak sebutin satu kata pun tentang Magnolia Group. Tapi seluruh artikel itu berdasarkan Magnolia Group sebagai template. Benar kan? Untuk nulis laporan ini, buat banyak usaha. Pikiran kecilku masih nggak bisa lolos dari matamu. Hahaha. Aku terutama takut ganggu kamu terlalu banyak jadi. Oke. Kalau ada hal seperti ini lagi, bawa aja ke aku dengan lapang dada. Aku anggap kamu teman lama. Jangan perlakukan aku seperti pelanggan biasa. Ini Chen Lao. Hahaha. Ya ampun. Haha, Li Tengfei. Li Tengfei. Aku benar-benar nggak salah lihat orang. Aku suruh kamu dekat sama Chen Husheng sebelumnya. Kamu benar-benar melakukannya. Kamu benar-benar bintang keberuntungan perusahaan kita. Bos seperti dia kasih kamu muka seperti ini. Jangan khawatir, tunggu kontraknya datang. Aku langsung kasih kamu promosi dan naik gaji. Kerjain yang bagus. Haha, terima kasih Pak Kuo. Hei. Bos. Orang ngomongin kasus besar kayak gini. Taruh perusahaan lain. Aku kasih kamu SD aja. Kita kasih SM buat ngehabisinnya. Bagaimana kamu ingin aku pergi? Kenapa aku tidak bisa mengatakannya? Oh, promosi ke manajer senior bukanlah promosi. Itu promosi tapi seperti biasa. Ambil kredit sebesar itu. Aku harus mempromosikannya ke direktur. Aku masih tidak mengerti prinsip ini. Tapi bukan berarti kamu tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Jangan lupa, kami adalah perusahaan asing. Bosnya orang asing. Jangan lihat orang pintar di perusahaan sekarang. Vincent Ellis menyebutnya. Tapi di mata orang asing, kita semua orang Tionghoa. Apa yang diperhatikan orang Tionghoa? Bukan diri sendiri. Hatinya pasti berbeda. Sama untuk orang asing. Kali ini markas besar mengirim seorang ABC yang mengendalikan hak personalia. Dan untuk apa? Bukan hanya untuk mengawasi kita berdua? Hei, apa hubungannya ini dengan promosi Li Tengfei? Aku bilang kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh.
Layanan ini membutuhkan gong dan drum untuk mendengar suara. Markas besar melakukan ini, pada akhirnya, untuk mengendalikan orang Tionghoa. Persentase di posisi senior. Dulu untuk menjelajahi pasar Tionghoa. Biarkan kita orang lokal bekerja untuk mereka. Dan sekarang pasar hampir terbuka. Saatnya bagi mereka untuk memetik buah. Saatnya bagi kita untuk minggir. Kamu tidak melihat, eksekutif yang baru diangkat di Greater China. Semua orang Amerika paling banyak 2 orang Jepang. Hiasan Singapura. Ada orang Tionghoa? Pada saat ini, kamu mempromosikan Li Tengfei ke direktur. Dia masih sangat muda. Kamu tidak menunggu orang asing datang dan menembak kita. Aku tahu kamu punya hubungan baik. Tapi sekarang kita semua akan menyeberang sungai. Siapa yang bisa mengurusnya? Selain itu dia dapat klien hari ini. Kamu beri dia promosi. Dapat klien lagi besok. Dapat promosi lagi. Kalau Jimmy Mang Budget Habit. Kasih dia posisi kita. Bukannya kamu bilang kamu dipromosikan jadi direktur? Hei siapa tahu? Bahkan bukan wakil direktur. Hei, apa dia ada masalah sama seseorang? Aku nggak tahu. Kurasa aku dengar. Biarkan ABC yang baru menolaknya. Orang asing mau mengurangi proporsi eksekutif Cina. Zaman apa ini? Masih meremehkan orang Cina? Wah nggak mungkin. Perusahaan asing memang begitu. Plafon tak terlihat bukan cuma omongan. Aku nggak setuju. Kayaknya Lau menganggap dia terlalu galak. Merasa bersalah ya. Hei tunggu dulu. Kamu lihat Wang Ruyu. Ya di area lounge. Oh makasih. Aku bisa lihat dari wajahmu kalau nggak baik. Ayo kamu ngapain? Aku mau minta bantuanmu. Apa itu? Benarkah? Website kita mulai. Nggak banyak pengalaman, apalagi soal urusan hukum. Mau aku bantu bimbing kamu? Oke nggak masalah. Selama aku ada waktu. Itu aja. Worth it nggak kamu datang ke sini cuma buat bilang itu? Aku mau kamu datang bantu kita. Maksudmu aku gabung ke perusahaanmu? Aku tahu ini agak lancang, tapi jangan khawatir. Bahkan kalau aku jual semua barangku, aku nggak akan kurangin bayaranmu. Pasti lebih tinggi daripada balik ke G. Banyak banget profesional hukum di pasar ini. Kenapa harus cari aku? Karena kemampuan bisnismu yang kuat, murah berkualitas tinggi, harga terjangkau, cost effective. Yang paling penting kamu punya rasa keadilan yang nggak dimiliki orang lain. Biar aku kasih tahu, jujur saja kami membuat situs web ini bukan untuk menghasilkan banyak uang. Kami hanya ingin membuka jalan yang belum pernah kami tempuh. Jika jalan ini terbuka, bukan hanya kami yang diuntungkan, tapi ribuan North Drifts dan para pekerja migran yang berkeliaran di luar sana. Dengan kata lain, rasa tanggung jawab sosial kami, visi lebih penting daripada keuntungan. Serius kalau bukan orang yang sepaham, sulit sekali bergabung dengan kami. Sebenarnya Zishan bilang padaku, mimpimu adalah menjadi pengacara bantuan hukum. Membantu mereka yang tidak punya uang untuk menyewa pengacara, mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan. Tapi aku rasa tidak ada konflik antara kita. Di dunia ini, ada orang yang melakukannya untuk diri sendiri, untuk keuntungan. Tapi ada juga yang melakukannya untuk mimpi mereka. Untuk sesuatu yang lebih tinggi. Aku rasa kita adalah jenis orang yang sama. Satsuki. Aku biasanya tidak akan memohon pada orang lain. Tapi untukmu, aku ingin membuka mulut sekali. Bisakah kamu datang dan bantu kami? Kami membutuhkanmu. Benarkah? Hei, kamu bilang aku sudah bicara lama. Mulut kering, tidak bisa memikirkannya? Berikan aku seminggu. Aku akan menyerahkan pekerjaan. Benar? Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba.
Apa ada apa? Mencarimu. Apa ini? Kamu mau berhenti? Sayang. Aku tahu kamu punya masalah dengan promosi ini. Tapi aku juga harap kamu bisa mengerti. Kesulitan antara aku dan Vincent. Jujur saja kami berdua mengalami kesulitan. Bukan berarti kami tidak membantumu. Pintar mungkin aku mengajukan pengunduran diri di waktu yang salah. Tapi jangan khawatir. Aku pasti bukan untukmu atau perusahaan ini. Dia pergi karena punya pendapat tentang pengaturan Pak Ge. Aku belajar banyak di perusahaan ini selama bertahun-tahun. Geye adalah kenangan yang sangat baik bagiku. Lalu kenapa kamu pergi? Kamu tahu untuk anak muda sepertimu, betapa langka platform J ini. Orang bilang enak menikmati teduh di bawah pohon besar. Kamu bisa melakukannya, tidak ada lagi pohon besar. Pilih rumput yang bahkan bukan semak. Kenapa kamu? Untuk beberapa orang, pohon besar membawa teduh. Untuk kelompok orang lain, pohon menghalangi matahari. Kebetulan aku yang terakhir. Kamu tidak perlu peduli dengan rumor di perusahaan. Aku sudah melaporkan ini ke Gurop. Mereka hanya main-main. Aku tidak percaya IBC yang ditemukan di luar negeri mampu benar-benar memahami pasar Tiongkok. Bisa benar-benar memahami aturan permainan Tiongkok. Aku percaya, tidak mengandalkan bakat lokal. Perusahaan asing juga akan beradaptasi. Maaf Pak. Itu benar-benar bukan alasan aku pergi. Mungkin untuk orang biasa, gaji dan posisi sangat penting. Tapi untukku, aku punya sesuatu yang lebih untuk dikejar. Alasan kenapa aku memilih berhenti kerja. Semuanya tentangku. Itu disengaja. Terima kasih telah merawatku selama bertahun-tahun. Aku harap kita masih bisa berteman. Baik. Aku menghormati pilihanmu. Semoga Tuhan menutup pintu untukmu. Juga membuka jendela untukmu. Terima kasih. Kenapa kamu harus berhenti? Bahkan jika kamu tidak dipromosikan menjadi direktur, tapi manajer senior berusia 26 tahun, cukup membuat iri. Kamu harus pergi. Atau untuk Yu Pengyue. Untukmu saudara. Bahkan aku hari ini, sudah dengan banyak orang, menjelaskan pertanyaan ini berkali-kali. Ya, tapi tidak ada yang percaya apa yang kamu katakan. Sekarang semua orang bertanya padaku. Bahkan Philips masih bertanya. Apakah ada perusahaan besar yang membajakmu? Apakah mereka meminta kabar tentangmu? Apa yang aneh dari itu? Kita berbagi sewa bersama sekarang. Pergi kerja bersama setiap hari dan pulang kerja bersama. Rekan kerja di perusahaan. Teman baik lagi. Lalu tanya aku, Ops. Jangan menyela. Tidak ada gangguan, tidak ada gangguan. Aku akan membiarkanmu menjawab sekarang. Mengapa kamu harus berhenti? Alasannya sederhana. Membosankan bagiku untuk pulang pergi sendiri saat kamu pergi. Jadi aku berhenti. Mengapa kamu belajar hal yang sama dengan Yu Pengyue? Tidak ada lelucon serius. Membantu saudara hanya satu aspek. Aku hanya berpikir para penambang batu bara menggali lebih banyak tambang. Kamu tidak bisa menjadi bos batu bara. Bekerja untuk orang lain, rasa pencapaian akhirnya terbatas. Lalu bagaimana kamu bisa yakin bahwa Yu Pengyue North jaringan penyewa bisa menambang? Bagaimana jika mereka menggali tambang sampah? Mungkin ada minyak dan gas tanpa batu bara. Bahkan emas. Tergantung siapa penambangnya. Kamu sangat percaya pada mereka. Aku percaya pada diriku sendiri. Oke, aku akan bertanya padamu. Mengapa kamu setuju dengan permintaan Yu Pengyue? Aku juga percaya pada diriku sendiri. Hei yang jual minuman dingin, mau minum apa? Aku yang traktir. Sangat heroik. Sungguh kami berdua pulang bersama dari kerja. Dia punya kotak kardus. Bos kamu benar-benar berhenti kerja. Apakah kamu benar-benar akan datang dan membantuku? Mengapa kamu tidak menyambutku?
Kamu sangat Mari kita disambut. buat lebih besar lagi. Ya. Bagaimana bisa ada satu orang kurang di perusahaan 4 bersaudara FB? Benar Ketua Yu? Bagaimana dengan ketua? Selama kamu datang, kamu akan selalu menjadi bos. Posisi ketua adalah milikmu. Ya, sahammu disimpan oleh universitas untukmu. Oke. Saudara-saudara, menyelesaikan akun. Karena kita melakukan bisnis bersama, kita harus mengikuti aturan bisnis. Bagaimana dengan saham? Tidak ada jasa, tidak ada hadiah. Saya juga tidak banyak berkontribusi, tidak bisa mengambil uang ini. Hai. Lihat kamu halo. Jika begitu, maka biarkan saya juga memberitahumu. Perusahaan FB adalah perusahaan terbatas yang terdaftar dengan benar. Kemudian dalam anggaran dasar perusahaan, saya memiliki 80% saham. Kedua anak ini masing-masing memiliki 10%. Tapi 80% ini bukan semua milik saya. Saya memiliki 20% untuk kolom opsi, untuk menarik bakat, dan mendorong karyawan yang telah memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan. 20% lainnya adalah untuk pembiayaan. Saya sebenarnya 40%. Sisanya adalah kolam generasi. Jadi kita akan segera live. Ada kekurangan bakat langka seperti kamu. Jadi saya akan mengambil setengahnya dari kolam opsi, sebagai imbalan menjadi CEO. Bos, bagaimana menurutmu? 10% opsi. 4 tahun dan 1 tahun kemudian mulai call over. Bagaimana dengan harganya? Startup, gratis untukmu. Tidak, itu tidak tepat. Bos, anggap saja sebagai hadiah atas kebaikanmu kepada kami tahun itu. Bos, jangan ragu. Ini yang kamu dapatkan. Tanpa kamu, tidak ada kami. Hari ini adalah itu. Pause. Lupakan saja dan bergabunglah dengan kami. Itu. Kerja sama yang menyenangkan. 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 Saudara-saudara bersama, masa depan adalah milik kita, hahaha. Yang mana yang kamu suka? Aku melihat satu. Aku benar-benar suka satu. Aku akan memberitahunya nanti. Diam-diam beritahu aku siapa itu. Hei Tuan Yong, aku ada sesuatu untuk memberitahumu sekarang. Waktunya makan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan makan daging kambing. Tunggu aku bicara. Makan nanti. Dengarkan aku. Dengarkan aku. Dengarkan apa yang David katakan. Yang ini. Untuk merayakan jaringan penyewa BPO kami, resmi diluncurkan untuk uji coba hari ini. Pada saat yang sama temui CEO perusahaan kami Tuan Lee Teng Fei. Dan Direktur Administrasi dan Hukum kami Nyonya Wang Ruoyu. Hari pertama bekerja, aku akan memberikanmu 3 keuntungan. Oh, aku datang tepat pada waktunya. Tambahkan sosis ham saat makan siang. Tambahkan 2 telur saat makan malam. Mulai sekarang akan ada cukup paha ayam setiap hari. Secondly, ITU. Yang Zi, bisakah kamu sedikit lebih menjanjikan? Keuntungan pertama. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua orang setiap tahun. Ikan besar. Kamu akhirnya mulai peduli dengan orang-orang kami. Aku akan memberitahu baru-baru ini bekerja lembur, dan aku menderita tukak lambung. Milikmu adalah daging kambing dengan perut yang rusak. Kamu akan makan lebih banyak nanti. Keuntungan kedua. Ini untuk setiap karyawan di sini. Asuransi kesehatan komersial tambahan. Bagaimana dengan ini? Dan yang ketiga, dengar manfaat ketiga ini. Ini untuk orang tua setiap karyawan di sini. Juga mendapatkan asuransi kesehatan komersial tambahan. Daewo, begitu banyak asuransi. Bukankah itu membutuhkan banyak Uang uang? atau tidak itu tidak masalah. Yang penting adalah memungkinkan karyawan bekerja dengan tenang. Serius kecuali Yang Zi, kita semua adalah perantau utara. Mayoritas karyawan yang akan masuk ke perusahaan di masa depan juga akan menjadi perantau utara. Keluar. Orang tua tidak ada di sekitar. Kita adalah anak-anak. Tidak bisa merawat orang tua dengan baik. Serius. Perusahaan memberikan mereka asuransi kesehatan tambahan. Apa yang akan benar-benar terjadi di masa depan? Itu juga jaminan yang kuat. Benar dalam kasus itu. Karyawan tidak memiliki kekhawatiran. Xia Yue meminta kamu untuk mengumpulkan informasi orang tua semua orang. Termasuk Zishan. Tidak apa-apa. Mengapa masih ada saya? Tentu saja ada kamu. Kamu adalah menteri logistik kami. Karyawan kehormatan. Mungkin masih keluarga dari co-founder kami. Ahahaha. Oke, itu hal pertama. Sekarang saya beralih ke hal kedua. Meskipun website kami baru saja memulai operasi percobaan, tapi jujur saja, kita baru saja mengambil langkah pertama dari Long March. Kita belum sampai di sana. Bahkan standar hidup terendah. Kita tidak bisa mencapainya. Pengguna kami saat ini hanya beberapa pengguna terdaftar.
Dan kita tidak memiliki cukup konten. Ya. Jujur saja, bahkan agensi sewa gratis andalan kami. Sedikit pesan. 3 pertanyaan ini benar-benar saling melengkapi. Tidak ada daftar. Tidak ada cara untuk menarik pelanggan. Tidak ada konten yang bagus. Tidak ada cara untuk meningkatkan viskositas pelanggan tanpa pelanggan. Tidak ada viskositas pelanggan, tidak ada aliran. Apa artinya tidak ada lalu lintas? Semua yang kita lakukan sekarang hanyalah istana di udara. Tidak ada gunanya. Anda sebaiknya cepat-cepat mengatakannya jadi. Jadi saya berencana melakukan promosi offline. Di satu sisi mengumpulkan perumahan, di sisi lain memperluas pengaruh situs web kami. Dan untuk menempatkan biaya agensi gratis kami, slogan menyewa rumah diteriakan. Adapun kontennya, saya pikir itu tidak mendesak sama sekali. Tunggu sampai jumlah orang naik sebelum melakukannya, apakah itu bos? Saya setuju dengan ide ikan besar. Tidak hanya dapat meningkatkan popularitas situs web, Anda juga dapat meminjam periode ini untuk menguji kapasitas server. Tapi apakah Anda ingat, selama proses promosi, kita harus aktif mencari pendapat dan saran semua orang untuk memfasilitasi operasi resmi dapat dioptimalkan secara detail. Oke. Jika tidak ada komentar, maka kita akan maaf, grup musiknya kabur. Atau silakan posting tugas secara total. Oh, apa yang begitu banyak? Apakah semua orang baik-baik saja? Baiklah, jika tidak ada masalah pembagian kerja akan datang besok. Saya mengusulkan, untuk masa depan cerah kita. Bersulang. Oh. Itu benar. Dalam informasi asuransi yang Anda berikan kepada orang tua karyawan saya, tampaknya bukan milik Anda. Jangan hanya melayani orang lain. Lupa milikmu sendiri. Ayah saya memiliki asuransinya sendiri. Mari kita tinggalkan dia sendiri. Ayahmu membelinya. Perusahaan membelinya untuk perusahaan. Dua hal yang berbeda. Kembali dan beri saya informasinya. Oke. Yo. Bagaimana ini bisa masuk? Bagaimana kita masuk? Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Apa yang membuatku bingung? Hei Bu. Keluar. Iya pelan-pelan. Ya oke. Tidak tahu. Bika. Berhenti. UPS hahaha. Apakah kalian berdua tinggal di sini? Bibi, kamu tidak mengenalku lagi. Aku lupa tentang Xiao Gao Gao Peifu. Jangan mendekatiku. Apa sih kayak ini? Aku belum pernah melihat orang kayak itu. Lihat itu. Bibi ini terlihat muda. Mata yang berapi-api juga. Kamu benar. Kami benar-benar bukan dari lingkungan ini. Lalu apa yang kalian lakukan di sini? Kerja. Sembunyi-sembunyi. Apa isi tas ini? Itu iklan kecil yang menipu lagi. Tidak hanya. Itu selebaran. Materi promosi. Kamu bilang dengan baik. Hanya kalian yang memasang iklan kecil. Tempelkan selebaran itu di mana-mana. Kamu, seberapa buruk lingkungan ini sebelumnya? Bersama-sama kami baru saja merawatnya, kamu datang lagi kan? Kerja. Sembunyi-sembunyi. Apa isi tas ini? Itu iklan kecil yang menipu lagi. Tidak hanya. Itu selebaran. Materi promosi. Kamu bilang dengan baik. Hanya kalian yang memasang iklan kecil. Tempelkan selebaran itu di mana-mana. Kamu, seberapa buruk lingkungan ini sebelumnya? Bersama-sama kami baru saja merawatnya, kamu datang lagi kan? Bukankah kalian tidak disambut di sini? Ayo Tante, ayo. Jangan terlalu bersemangat. Kami tidak memasang iklan kecil-kecilan. Jangan bilang begitu padaku. Pergi dari sini. Tante, kamu salah paham. Kami di sini untuk mempromosikan website. Website? Website apa? Ya, ini website yang membantu orang menyewa rumah. Tante. Apakah kamu punya rumah untuk disewakan? Kenapa kamu menanyakan ini? Tante, apakah kamu harus melalui perantara untuk menyewakan rumah? Ya. Apakah perantara harus membebankan biaya agen dan biaya layanan padamu? Ya, itu harus sewa 1 bulan. Ya, bagaimana dengan website kami? Adalah untuk membantu pemilik rumah dan penyewa. Platform untuk melakukan transaksi langsung. Yaitu hanya untuk menghemat uangmu. Kamu bilang kita orang biasa hidup. Tidak ada yang lebih baik daripada menghemat uang, kamu lihat. Hei, itu masuk akal. Kamu bilang sewanya ribuan bulan itu. Apakah kamu akan menabraknya? Bagaimana dengan yang kamu sewa selama setahun? Dia pindah, keluarga lain pindah masuk kemudian. Kamu juga harus membayar biaya agen. Kamu bilang itu akan menghabiskan puluhan ribu dalam 7 atau 8 tahun. Benar. Aku pikir itu menyakitkan bagiku. Hei, jika kamu tidak melalui perantara, di mana aku bisa menemukan penyewa yang cocok seperti itu? Temukan tanteku. Kamu menemukannya.
Lihat, ini adalah jaringan penyewa Bei Piao kami. Selama kamu melihat kembali, masukkan informasi listing rumahmu ke yang sebelumnya. Orang yang menyewa rumah akan secara alami menghubungimu. Kamu terhubung langsung. Tanda tangani kontrak sendiri. Kami tidak memungut 1 sen pun biaya agen. Tidak, sama sekali tidak. Lihat dan cari tahu. Oh, aku harus menandatangani kontrak. Aku juga tidak bisa memahami kontraknya. Oh tante, tidak masalah. Yang kamu lihat online punya template. Kamu isi sesuai dengan itu. Tidak terlalu sulit. Bagus untuk hubungan itu. Hei, kalau begitu aku akan tanya kalian. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi tentang rumah kita? Letakkan di website kalian. Lalu kenapa kita di sini? Kami hanya takut dengan tante seperti kamu. Aku tidak mengerti internet. Tidak mengerti internet. Jadi kami punya komunitas-komunitas. Datang dari pintu ke pintu untuk sains populer. Untuk mengajarkan pengetahuan ini. Oke. Tante tolong tonton dulu. Ada banyak informasi di dalamnya. Lalu kami pergi dulu. Hei, itu juga tidak bisa masuk. Siapa tahu apa yang kamu katakan benar atau salah. Aku tidak percaya kalau tidak membayar biaya agensi. Apakah ada hal sebaik itu di dunia untuk kehilangan kue? Tante tolong percayalah pada kami. Seberapa besar kita tumbuh, kami membesarkan ikan kecil. Aduh hei. Bukankah ini ikan kecil? Aduh, Kamu pembasmi. Tante Zhang, aku masih sedikit tidak nyaman memakai ini. Kamu pindah ke sini? pindah ke sini. Wow, bagaimana tubuhmu? Apakah masih sebaik itu? Jauh lebih baik. Hahaha, aku masih bisa menari. Hahaha, Tante Zhang. Hei, kamu kenal orang ini UPS? Lebih dari sekadar kenal. Ini yang sering aku lakukan. Aku sudah ceritakan padamu. Penyelamat. Hahaha, kalau bukan karena rumahku dirobohkan. Aku tidak tega melepaskannya. Yo, aduh UPS. Bukankah banjir ini menyapu kuil naga? Hahaha. Nak Tante. Kami semua sudah mendengar tentangmu. UPS tante yang harus melakukannya. Harus dilakukan. Hanya untuk karaktermu. Tante percaya padamu. Terima kasih tante telah mempercayainya. Hahaha, ikan kecil. Kenapa kamu di sini hari ini? Kami di sini untuk mempromosikan situs web kami. Benar. Situs web apa? Itu yang dikatakan Tante Zhang. Bagaimana dengan informasi tentang rumah kami? Taruh di situs web mereka. Mereka menyewakannya untuk kami, tanpa melalui perantara. Tidak ada biaya agen. Itu tidak bagus. Tim dansa kami. Ada beberapa nenek yang kebetulan sedang menyewakan rumah. Tidak ada lagi perantara. Aku mencari kamu. Percayalah pada tante untuk pergi. Aku akan membawamu bertemu mereka sekarang. Maka aku bisa masuk ke komunitas. Tentu saja bisa kan? Hahaha. Terima kasih tante. Hahaha, hei. Apakah gadis cantik di belakang ini pacarmu? Hei, seberapa beruntungnya aku. Aku tidak tahu bagaimana Yoyan dan yang lainnya sekarang. Dia tidak pandai berurusan dengan orang sama sekali. Jangan khawatir. Di mana Yoko? Aku hanya tidak tahu seperti apa selebaran Wang Luoyu. Dia bersama hujan deras, jadi kamu tidak perlu khawatir. Ya. Cari tahu tentang agen properti. Hai. Kamu seharusnya tidak cemburu saat mengatakan ini kan? Cuka apa yang aku makan? Mereka berdua adalah sahabatku. Hanya teman? Tentu saja ya. Tapi apakah kamu menyadari? Wang Luoyu tampaknya berbeda dari gadis-gadis lain. Apa bedanya? Dia cuma lebih cantik dan punya temperamen lebih baik daripada yang lain. Maksudku, interaksi dengannya terasa. Selalu ada sedikit penolakan. Kamu juga merasakannya. Tahu nggak? Luyu punya masalah dengannya. Terima kasih atas bantuan Tante Zhang hari ini. Memperkenalkan kita ke banyak tuan tanah. Hei, aku nggak menyangka kamu jadi penyelamatnya. Itu. Namanya juga orang baik dapat balasan baik. Sekarang kamu tahu aku orang seperti apa. Bilang kamu gemuk langsung ngos-ngosan. Siapa suruh kamu curiga aku punya niat jahat sebelumnya? Apakah kamu capek hari ini? Capek tapi nggak capek. Cuma sedikit haus setelah ngobrol seharian. Tunggu di sini, aku beliin air. Minggir dulu.
Dia punya penyakit jantung. Ngomong apa sih? Penyakit jantung apa? Maksudku dia punya sedikit masalah mental. Oh begitu, apakah dia pernah mengalami trauma sebelumnya? Aku nggak bisa kasih tahu kamu. Ini semua privasi kami. Gimana aku bisa kasih tahu kamu? Terus ada. Jangan khawatir. Aku belajar psikologi di kuliah. Terutama dalam penanganan trauma. Sebenarnya aku berpikir, mungkin kita bisa bantu dia. Kalau begitu aku juga nggak bisa kasih tahu kamu. Aku janji sama Ruoyu nggak akan kasih tahu siapa-siapa. Jangan khawatir. Aku cuma mencoba membantu dia sebagai teman. Baiklah. Tahu nggak? Aku sangat ingin bantu Ruoyu dalam hal ini. Ruoyu selalu punya simpul di hatinya. Simpul apa? Jadi dia nggak mau jatuh cinta. Menolak pernikahan. Juga menolak untuk punya hubungan dengan lawan jenis. Yang lebih dari sekedar pertemanan. Kenapa begitu? Ceritanya panjang. Pokoknya semua gara-gara si bapak tua itu. Bisakah kamu berhenti mengganggu saya? Saya tidak ingin melihatmu. Minggir. Apa yang kamu lakukan? Jauh-jauh. Dengar tidak? Jangan takut padaku. Komori, kenapa kamu ada di mana-mana? Pergi ini, bukan urusanmu pergi. Saya memperingatkanmu. Jauh-jauh darinya. Kalau tidak saya akan kasar padamu. Nak, biar saya katakan lagi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Hebat ya pegang batu bata ya. Kami bertiga. Berapa lagi batu bata yang dihantam ke kepala? Saya tidak peduli berapa kepala yang kamu punya. Siapa yang pertama mendekati saya? Biarkan dia berbaring saja. Alarm hujan ringan. Alarm. Si Oyu, cepat laporkan. Saya ingin melihat polisi datang. Urus pekerjaan rumah saya. Kembalikan pekerjaan rumahmu. Kamu tidak ingin makan daging angsa di sana. Hei, mulutmu masih kotor. Kalian berdua berikan itu padaku. Siapa lagi yang tahu tentang ini? Kecuali saya, hanya kamu. Ruoyu tidak memberitahu siapapun. Sebenarnya kamu juga pernah bertemu orang itu. Ingat tidak saat kamu pertama kali mulai bekerja? Ini pertama kalinya kamu mengantar Ruoyu pulang. Siapa itu? Seseorang yang bertanya arah ayo pergi. Ya. Itu dia. Jadi apa yang terjadi antara mereka? Oke. Apa kabar, Nak? Sekarang kamu tahu siapa yang hebat. Siapa yang hebat? Kamu tidak mengandalkan jumlah orang. Kamu punya kemampuan untuk bertarung 1 lawan 1. Semua bangun. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau ada yang ingin dibicarakan, mari kita Oke, bicara katakan saja. saja. Katakan apa? Si Oyu, kamu gila ya? Kamu masih muda. Bisakah kamu tidak menyerah pada dirimu sendiri? Beritahu aku jika kamu ada kesulitan. Aku akan membantumu. Lihat dia seperti ini, dia adalah ayahmu di usianya. Apa artinya menjadi ayahnya sebentar lagi? Aku adalah ayahnya. Kamu. Maksudmu? Ibu Wang Ruoyu meninggal karena ayahnya. Bisa dibilang begitu. Ruoyu baru berusia 5 tahun saat itu. Kudengar ayahnya sangat baik pada ibunya saat mereka pertama kali menikah. Orang-orang di sekitarnya iri pada ibunya. Tapi itu tidak bertahan lama. Tidak lama setelah menikah, ayahnya seperti orang yang berbeda. Setiap malam ayahnya pulang mabuk. Dan dia mabuk. Pulang ke rumah setiap hari dengan wajah sedih. Apa yang kamu lakukan? Aku menghasilkan banyak uang untukmu. Apa ketidakpuasanmu? Wajah sedih. Setiap hari aku menarik wajah sedih. Hei. Ibunya lemah. Pergi bekerja setiap hari. Juga merawat Ruoyu. Juga merawat ayahnya. Setelah lama, tubuh tidak bisa menahannya lagi. Mama. Apa yang terjadi dengan ibumu? Hei. Apa yang terjadi dengan ibumu? Ketika dia mengetahui tentang ibunya sudah terlambat. Ketika dokter tiba mereka sudah meninggal. Mama.
Setelah ibunya meninggal, ayahnya menitipkan Ruoyu di rumah kerabat. Kemudian pergi keluar kota sendirian untuk berbisnis. Ayo pergi, hanya lebih dari 10 tahun. Selama itu Ruoyu juga diabaikan. Sejak itu Ruoyu tidak pernah memanggilnya ayah. Ini sangat berbahaya. Ruoyu baik, Ruoyu tidak menangis, oke. Lalu bagaimana? Ayahnya kembali mencarinya setelah dia menjadi terkenal. Tapi Ruoyu tidak pernah memaafkan ayahnya. Apa yang terjadi saat dia kecil menyakitinya terlalu dalam. Dia selalu merasa pria sebelum dan sesudah menikah. Bahkan mengejar dan tidak mengejar. Mereka semua benar-benar berbeda. Jadi, dia akan khawatir menikahi pria yang tidak bertanggung jawab. Karena itu aku tidak lagi percaya pada cinta dan pernikahan. Hanya menjaga persahabatan biasa dengan anak laki-laki. Oke. Sebenarnya aku sudah membujuknya berkali-kali. Tapi dia selalu percaya. Selama dia mengambil satu langkah maju, kamu pasti akan terluka. Cangkangnya yang tampak tegas. Semua karena aku berada di bawah pagar saat kecil. Disamarkan dengan paksa untuk melindungi dirinya sendiri. Benarkah? Apakah kamu sudah sangat dekat dengan anak ini belakangan ini? Aku sudah melihatnya beberapa kali. Hahaha. Orang baik itu bodoh. Oh tidak, APA menjadi bodoh. Menjadi bodoh dan tahu bagaimana mencintai orang dengan sepenuh hati. Lihat posisi tadi. Apakah kamu benar-benar akan bekerja keras untukmu? Hahaha, tidakkah kamu berencana untuk melangkah lebih jauh? Jika kamu datang kepadaku hari ini untuk mengatakan ini, maaf, aku mengecewakanmu. Aku hanya berteman dengannya. Aku tidak akan pernah menikah atau jatuh cinta seumur hidupku. Aku tahu kamu membenciku. Tidak ingin mengakuiku. Aku tidak punya pendapat. TAPI tidak perlu menunda masa mudaku karena aku. Benar. Aku minta maaf untuk ibumu. Aku minta maaf untukmu. Tapi dulu ayah bekerja keras. Berusaha mati-matian untuk menghasilkan uang. Bukan untukku. Semuanya untukmu. Dan keluarga kita. Tidak ada ibu, tidak ada ayah, dari mana kamu berasal? Ayah kamu satu-satunya anak perempuan yang tersisa. Bisakah kamu memberi ayah kesempatan? Biarkan aku memberimu kompensasi. Ibuku terbaring di tanah. Maaf, aku pikir kamu dibawa orang lain sebelumnya. Aku memperingatkanmu, jika kamu berani menceritakan apa yang terjadi hari ini. Aku akan memukulku sampai mati. Pukul aku keras. Apa yang kamu dan ayahmu bicarakan di mobil? Bisakah kamu tidak menanyakan apa yang Oke. tidak seharusnya kamu tanyakan? Hei, Terima kasih tadi.
Apa yang harus disyukuri? Aku juga tidak banyak membantu. Tapi aku merasa, sesuatu yang tidak menyenangkan pasti terjadi padamu di rumah. Lupakan, jangan katakan jika kamu tidak ingin mengatakannya. Itu. Tapi di masa depan kamu akan membutuhkan pendengar. Kamu temukan aku. Aku pilihan terbaik. Carilah aku. Aku cukup baik. Aku beritahu kamu aku. Aduh, sudah kembali. Aku kembali. Dayun, kenapa kamu kotor? Apa yang kalian berdua lakukan? Baru saja jatuh. Ya, dia jatuh saat jalan sedang dibangun di sana. Ya. Bagaimana nilaimu hari ini? Bukankah ada bos di sini? Kamu masih khawatir? Tidak hanya tugas asli telah selesai. Lebih dari 20. Keren. Hei, bagaimana denganmu? Rencana untuk membalik. Bagaimana? Bukankah ada harta hidup ini? Ya, pamanku. Berikan aku pelajaran, berikan aku pelajaran. Beritahu aku bagaimana. Ingat pembasmi itu. Aku akan bicara denganmu sambil berjalan. Ayo. Ah, ini memanggilku. Kalau ada rumah di rumah, kalau bisa pasang kapan saja. Hemat lebih banyak daripada agensi ini. Ayo lihat kamera. Tidak ada biaya agensi di tengah. Jangan ragu, hubungi sini kalau ada apa-apa.